Baik, teman-teman media yang kami hormati, pertama-tama izinkanlah kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan menunggu. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPR, pada hari ini pemerintah dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Tadi kita mengadakan rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumatera Utara dan di Aceh. Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Nah teman-teman, itulah tadi penyelesaian dari sengketa 4 pulau yang kemarin sempat ribut-ribut dan sempat saling sindir. Ada yang ngata-ngatain Pak Bobi dengan kata-kata yang kasar, sampai ngata-ngatain Pak Jokowi juga. Ya ini kan hal yang tidak seharusnya terjadi ya teman-teman. Boleh kita mengkritik loh, boleh kita mengkritik, tapi jangan sampai menghina dan merendahkan. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, jangan sampai gitu. Karena kalau itu sudah terjadi ya urusannya sudah penegak hukum, urusannya sudah kepolisian, dan Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang Anda ucapkan. Apalagi Anda mengatakan itu kepada seorang gubernur. Ini kan sangat merendahkan teman-teman. Boleh kita marah, boleh kita kecewa, tapi tolong adab dan perilakunya itu ya dijaga juga dong. Nah ini kan hal-hal seperti ini berbahaya karena apa teman-teman? Bisa menyulut konflik yang lebih besar. Mungkin awalnya ini cuma butuh rapat bersama, duduk bareng antar gubernur dan juga pemerintah. Tapi karena riak-riak di bawah, karena masyarakat yang marah, kemudian menimbulkan konflik yang lebih besar, masuk ke isu SARA, sehingga ya mungkin nantinya bisa pertikaian antar suku, antar ras. Yang ini yang harus kita hindari teman-teman. Konflik-konflik seperti ini harusnya ya jangan sampai meluas lah gitu. Karena ini bisa saja juga disusupi oleh proksi-proksi asing yang ingin melihat bangsa kita ya diadu domba, terpecah belah dan lain sebagainya. Dan tadi ya itulah beberapa video yang bisa kita simak teman-teman, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Menarik ya bagaimana Amin Rais di partainya sendiri ternyata sudah tidak orang itu sudah tidak respect dengan dia. DPW-DPW-nya sudah sepertinya protes sana sini karena Amin Raisnya otoriter, tidak ada pemilihan ketua, tidak ada ya langsung penunjukan gitu. Tapi mungkin karena partai Amin Rais nggak ada duit gitu ya, jadi nggak bisa ngundang DPW-DPW-nya teman-teman. Dan tadi bagaimana pidato Pak Prabowo sangat luar biasa, bagaimana kita surplus, bagaimana kita swasembada beras, cadangan kita sangat luar biasa di tengah negara-negara tetangga kita sedang krisis pangan. Dan ini suatu kesyukuran teman-teman. Inilah keberlanjutan. Pak Jokowi bangun bendungan, Pak Prabowo eksekusi tentang produksi petaninya. Nah inilah teman-teman bukti dari keberhasilan keberlanjutan. Dan semoga ada keberlanjutan lainnya yang sukses nantinya teman-teman ya. Dan itu yang kita harapkan. Nah dan tadi bagaimana pesan dari Bung Firdaus kepada Rismon, Roy Suryo. Katanya mau diruqyah, mau disembur ya kan. Cepat aja Pak Firdaus. Biar mereka segera sadar gitu. Dan tidak bikin gaduh lagi. Kita udah capek gitu. Udah capek melihat tingkah laku mereka ini. Aduh, dan Rismon tadi protes lagi kepada Koran Kedaulatan Rakyat, protes lagi kalau ini tidak konsisten, protes lagi kalau ini error. Aduh, apa sih orang-orang ini? Ini ya, mereka ini sedang mencari jalan keluar teman-teman, agar tidak dijerat penjara yang lama gitu. Jadi mereka cari celah ya kan, biar lolos. Tapi ya kayaknya sih percuma teman-teman ya, karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka telusuri selama ini, ya hanya menguatkan bukti kalau Pak Jokowi benar-benar lulus dari UGM.
Aduh, kalau teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.